Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan. Saya Alfetudik Manjalina dari semester 5 akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS. Di sini saya memilih nomor 1 yang soalnya selama penjajahannya di Nusantara, Belanda telah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Sebutkan nama macam-macam pendidikan di era penjajahan Belanda disertai dengan arti singkatan dan penjelasannya. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sebelum kedatangan bangsa Barat Hindia Belanda, masyarakat desa sudah mengenal pendidikan baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan. Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga, orang tua sangat berperan aktif dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian ketika bangsa Barat datang ke Indonesia, mereka mendirikan beberapa pendidikan. Antara lain ada yang pertama Westers Onderwijs, yaitu pendidikan rendah dengan bahasa pengantar Belanda. Nah, dari pendidikan rendah ini dibagi ada beberapa pendidikan lagi. Yang pertama ada ILS, singkatan dari Europees Language School, yang artinya sekolah rendah Eropa. Nah, ILS ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa Timur asing dan anak-anak tokoh terkemuka. Pada awalnya lama belajar di ILS adalah 3 tahun. Nah, tahun 1907 masa tempuh studi ILS berubah menjadi 7 tahun. Pelajaran yang diajarkan yaitu menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, dan juga ilmu bumi. Nah, yang kedua ada HCS yang singkatan dari Hollands Chinese School, yakni sekolah Cina Belanda. HCS ini terbuka untuk anak-anak keturunan timur asing, yaitu bangsa Cina. Sekolahan ini didirikan pada tahun 1908 dengan lama belajar 7 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Nah, sekolah ini hanya menampung 200 anak Tionghoa. Pelajaran yang diajarkan yaitu pelajaran membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, ilmu hewan dan tumbuhan, sejarah negeri Belanda dan Hindia Belanda, serta menyanyi dan menggambar. Nah, kemudian yang ketiga ada HIS, singkatan dari Hollands Inland School, yaitu sekolah bumi putra Belanda. HIS ini terdapat HIS negeri dan HIS subsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajarnya 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Bagi orang pribumi, HIS merupakan jalan utama untuk meningkatkan derajat sosial karena sekolah ini pada awalnya diperuntukkan bagi orang-orang elit saja. Setelah adanya politik etis, sekolah ini bisa dimasuki oleh anak-anak golongan rendah. Ada 4 dasar penilaian untuk masuk ke HIS, yaitu keturunan, kekayaan, pendidikan, serta jabatan. Kemudian, pendidikan selanjutnya ada cycle school, yakni sekolah peralihan. Sekolah peralihan ini adalah sekolah peralihan dari sekolah desa 3 tahun dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Nah, pendidikan terakhir pada pendidikan rendah pengantar bahasa Belanda ini adalah Vrobel School, yakni sekolah taman kanak-kanak. Sekolah taman kanak-kanak ini didirikan pada tahun 1848. Sekolah ini terkenal dengan sekolah Kristen karena setiap awal dan akhir pelajaran selalu melantunkan lagu-lagu agama Kristen. Nah, setelah pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, selanjutnya ada pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa Melayu. Antara lain, yang pertama ada The School the Twin Class, yaitu sekolah Ongkoluru. Sekolah Ongkoluru ini adalah sekolah yang banyak didirikan di daerah distrik dan lama belajar sekolah ini 3 tahun dengan menggunakan bahasa Melayu. Sekolah rendah kelas 2 disediakan untuk anak-anak bumi putra golongan menengah. Kurikulum sekolah rendah kelas 2 sangat sederhana, yakni membaca, menulis, berhitung. Sekolah ini berfungsi untuk mempersiapkan berbagai macam pegawai rendah untuk kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Yang kedua ada Volksschule, yakni sekolah desa. Lembaga ini bertujuan untuk mengesahkan pendidikan yang sederhana bagi penduduk desa. Lembaga ini bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang sederhana bagi penduduk desa. Lama belajar sekolah desa yaitu 3 tahun dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Nah, pendidikan yang diajarkan adalah menggambar dan menghitung. Sekolah ini bertujuan untuk memberantas buta huruf. Selain itu menjadi penyebar buah pikiran dan pengetahuan bangsa Belanda serta mendorong masyarakat agar menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga ada Vervolkschool, yakni sekolah lanjutan. Nah, sekolah lanjutan ini yang bermaksud adalah sekolah lanjutan dari sekolah desa yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar sekolah ini 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik dari sekolah. Nah, sekolah ini merupakan sekolah sambungan dari sekolah desa. Sekolah lanjutan ini setara dengan kelas 4 dan kelas 5 di sekolah rendah kelas 2, sehingga sekolah ini didirikan di tengah-tengah lingkungan sekolah desa. Sekolah ini sangat jarang peminatnya. Sebagian dari sekolah ini khusus disediakan
bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran membuat kerajinan rumah tangga. Nah, setelah sekolah rendah pengantar bahasa Melayu, selanjutnya ada Middle Bear Honoris, yaitu pendidikan lanjutan. Nah, di pendidikan lanjutan ini juga ada beberapa pendidikan lainnya. Yang pertama ada MILO, singkatan dari Midwifery Lager Honoris. Nah, termasuk dalam kategori sekolah dasar yang diperluas. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Sehingga MILO dapat dimasukkan dalam jenjang pendidikan lanjutan. Dalam mata pelajaran MILO lebih ditekankan berhitung matematika yang memiliki jumlah jam paling banyak di antara pelajaran lainnya. Selain itu, pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang memiliki jumlah jam lebih banyak juga. Nah, kemudian yang ketiga ada IMS, singkatan dari Elementary Middelbare School. Nah, IMS ini didirikan sebagai sekolah lanjutan MILO dan sekaligus sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi dengan lama belajar 3 tahun, yang sekarang ini setara dengan SMA. Nah, kemudian yang ketiga ada HBS, yaitu singkatan dari Hooger Bourke School. Nah, HBS ini merupakan sekolah yang setara dengan SMA. Pendidikan HBS ini disesuaikan dengan HBS di negeri Belanda, baik kurikulum maupun ketentuannya. Kurikulum HBS lebih ditekankan pada mata pelajaran bahasa Belanda yang memiliki jumlah jam paling banyak, supaya anak-anak Eropa tidak mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selain itu juga bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris yang memiliki jumlah jam yang banyak juga. Mata pelajaran berhitung dan aljabar juga mendapatkan jumlah jam yang banyak, namun hanya ditekankan pada kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian setelah sekolah lanjutan ada sekolah tinggi. Yang pertama dalam sekolah tinggi ini ada NIAS, yaitu singkatan dari Netherlands Indisch Arts School. Nah, NIAS ini atau sekolah dokter Hindia tujuannya didirikan sekolah ini untuk mendidik dokter-dokter yang langsung bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat. Pada tanggal 2 Juli 1923 NIAS dipindahkan ke gudang Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Nah, kurikulum NIAS disesuaikan dengan kurikulum Stovia. Nah, di Batavia dengan masa pendidikan 10 tahun, yaitu 3 tahun bagian persiapan dan 7 tahun bagian kedokteran. Nah, siswa yang diterima yaitu lulusan biolog pemerintah, baik dari kalangan pribumi, keturunan Cina maupun Arab. Nah, lulusannya secara resmi disebut dengan gelar dokter Jawa. Para pengajarnya sebagian besar adalah dokter-dokter militer Belanda. Meskipun dinamakan sekolah kedokteran, namun fokus pendidikannya saat itu masih pada pengetahuan kesehatan dasar dan aplikasinya yang praktis, yang diantaranya adalah pengetahuan dalam pelaksanaan vaksinasi. Nah, kemudian yang terakhir pada pendidikan tinggi ini ada STOVIT, yakni singkatan dari School of Operating for Disease Standardsen. Nah, sekolah dokter gigi STOVIT. Sekolah ini satu kelompok dengan sekolah NIAS. Pada Juli 1928, sekolah ini secara resmi menerima pendaftaran siswa dengan jumlah siswa yang diterima pada angkatan pertama. Nah, untuk syarat utama bisa diterima di sekolah ini yaitu lulusan biolo dengan lama pendidikan 5 tahun, termasuk latihan klinik 3 tahun. Nah, sekian itulah tadi beberapa pendidikan yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Nah, apabila ada kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.